Halo rekan-rekan investor, kali ini saya akan menganalisa IPO saham Gotoh. Kabar tentang IPO saham Gotoh ini terdengar sangat bising sekali akhir-akhir ini di media sosial. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, IPO saham Gotoh ini sangat pasti akan dibandingkan atau dihubungkan dengan IPO saham Bukka. IPO saham Bukka sudah dilakukan pada bulan Agustus tahun lalu dan berhasil meraup dana segar dari investor sebesar 21,9 triliun. IPO saham Bukka sukses memecahkan rekor IPO terbesar sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia. Nah, apakah IPO saham Gotoh ini akan mengikuti jejak keberuntungan IPO saham Bukka? Ya, dalam video ini saya tidak akan memprediksi bagaimana nanti hasil IPO saham Gotoh, tapi pada video ini saya akan menjelaskan secara sederhana beberapa poin penting yang Anda harus ketahui tentang IPO saham Gotoh. Tentunya semua informasi dan penjelasan yang saya berikan nanti, saya dapatkan informasinya dari prospektus yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, memang prospektus ini isinya sekitar hampir 1000-an halaman ya. Tapi di video ini saya akan mempersingkat dan menjelaskan bagian-bagian yang paling penting dan paling menarik saja. Saham Gotoh akan ditawarkan pada rentang harga sekitar 316 sampai dengan 346. Tapi untuk lebih gampangnya, pada video ini kita akan gunakan saja harga terendah ya, penawarannya Rp316 per lembar saham. Saya sebenarnya tidak tahu persis ya kenapa harga sahamnya ditetapkan sebesar itu ya. Tapi dugaan saya, hal ini supaya lebih mengesankan lagi bahwa Gotoh tidak sama dengan Bukka. Dan memang akhir-akhir ini, pihak Gotoh sangat sering untuk mengkampanyekan bahwa IPO saham Gotoh ini tidak sama seperti IPO saham Bukka. Ya, kita semua tahu bahwa setelah IPO saham Bukka ya, harga sahamnya anjlok, turun terus drastis selama beberapa bulan ini ya, sampai dengan sekarang sudah turun sebesar 70% dari harga penawaran awalnya. Jadi supaya kelihatan IPO ini beda ya, mungkin saja mereka berpikir untuk membuat harga saham Gotoh terlihat lebih murah daripada saham Bukka ketika IPO-nya. Bahkan jika kita melihat ya pada saat video ini dibuat, harga saham Bukka itu ada di level 302 per lembar saham. Jadi Rp316 ini tampak terlihat begitu murah di mata investor untuk IPO Gotoh kali ini. Nah, Gotoh akan menerbitkan 52 miliar lembar sekian saham baru, dan mereka ingin meraup dana segar sebesar 17.992 miliar sekian ya. Jadi sekitar, kalau dibulatkan sekitar 18 triliun lah. Sekilas kita lihat dari sisi harga dan juga jumlah dana yang ingin diraih ya, terlihat lebih rendah dari IPO saham Bukka. Tapi pada kenyataannya, saya menemukan fakta menarik bahwa sebenarnya jumlah saham yang akan diterbitkan lebih banyak dari itu. Dan total dana yang didapatkan jauh lebih besar dari itu. Jadi pada bagian lain di prospektus ini dijelaskan bahwa Gotoh sebenarnya pada akhirnya akan menerbitkan sekitar 227 miliar lembar dengan total dana yang diinginkan diperoleh sekitar sebesar 71 triliun sekian. Loh, kok jadi banyak ya? Tidak seperti yang diberitakan oleh banyak media sosial. Jadi begini ya jalan ceritanya. Memang awalnya IPO penawaran saham Gotoh ini awalnya akan menerbitkan 52 lembar saham baru ya. Total dana yang ingin didapatkan sekitar 18 triliunan. Nah, setelah itu ada yang namanya program konsumen dan pedagang. Ini program penjatahan saham ya untuk konsumen dan pedagang di sekitar komunitas Gojek dan juga Tokopedia. Jadi Anda perhatikan ya, dalam program konsumen dan pedagang ini, Gotoh akan menerbitkan 4,3 miliar lembar saham seri A ya, yang ditujukan khusus untuk konsumen dan pedagang. Lalu berikutnya ada yang namanya opsi penjatahan. Nah, pada program ini, Gotoh akan menerbitkan sekurang-kurangnya 7,8 miliar lembar saham seri A. Jadi jika ditotal ya, maka sampai di sini jumlah saham yang nanti akan beredar di publik ya, itu sebanyak 59 miliar lembar sekian ya. Lalu berikutnya ada lagi program yang namanya program kepemilikan saham. Jadi ceritanya setelah IPO ini, Gotoh akan menerbitkan saham baru setiap tahun selama 10 tahun dari sekarang. Jadi ini seperti layaknya right issue lah. Jadi ceritanya ini Gotoh akan membuat semacam IPO yang seperti sinetron ya.
Jadi ada episode yang pertama sampai dengan yang ke-11. Nah, IPO ini episode pertama, dan 10 episode lagi akan menyusul tahun depan sampai dengan 10 tahun ke depan. Jadi nantinya setiap tahun, Gotoh akan menerbitkan saham baru sebanyak 16 miliar lembar sekian lah. Jadi total keseluruhan selama 10 tahun, Gotoh akan menerbitkan sekitar 160 miliar lembar sekian. Jadi sampai dengan di sini ya, sampai dengan posisi ini, total Gotoh akan menerbitkan saham baru yang akan beredar di publik ya, sebanyak 59 ditambah 168. Jadi total keseluruhannya nanti ada 227 miliar lembar sekian lah. Jadi dari total lembar saham yang beredar ini ya, jika kita kalikan dengan harga IPO-nya saat ini ya, 316, maka total perolehan dana yang akan direncanakan didapat sebesar 71 triliun sekian. Nah, jumlah saham ini tidak memperhitungkan dulu ada yang berikutnya ya, yang disebutnya penawaran internasional. Ya, jadi rencananya Gotoh akan juga menerbitkan saham baru ya atau IPO di negara lain. Tapi memang ini tergantung dari regulasi setiap negara ya. Jadi ini bisa berpotensi untuk tidak jadi jika regulasi itu tidak mengizinkan IPO Gotoh digelar di negaranya. Jadi opsional banget ya. Jadi menurut saya yang pasti itu ada dua ini saja, yaitu saham yang beredar di masyarakat dan juga program kepemilikan saham yang selama 10 tahun tadi. Nah, implikasinya apa ya yang bisa ditimbulkan dari penerbitan saham baru yang sebanyak ini? Oh ya, sebagai informasi ya, bagi Anda yang belum tahu, selama ini setahu saya ya, jumlah saham beredar yang ada di suatu emiten ya, atau yang biasanya ada di suatu emiten itu biasanya hitungannya masih miliaran ya. Ya, paling tinggi itu setidaknya 100 miliaran lah. Tapi ini Gotoh, jumlah yang keseluruhan ya saham yang beredar nanti itu akan sebesar 1,5 triliun. Jadi sekitar 10 kalinya dari yang sudah ada biasanya saat ini. Nah, memang tidak ada masalah sih untuk ini ya. Jadi suka-sukanya si emiten saja untuk menentukan berapa jumlah saham yang beredar. Tapi di sisi lain, hal ini akan mengakibatkan konsekuensi seperti ini. Yang pertama, jika memang benar jumlah saham yang beredar nanti akan sebesar sekitar 1,5 triliun, maka nantinya Gotoh akan memiliki market cap yang sangat besar, yaitu sebesar 469 triliun. Market cap ini akan mengalahkan market cap dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah listing duluan di Bursa Indonesia, perusahaan yang sudah mapan, yang sudah terbukti kinerjanya, dan sudah mempunyai track record yang bagus, dan sering membagikan dividen juga, seperti Telkom, Bank Mandiri, Astra, Bank BRI. Jadi Anda bisa bayangkan ya, begitu mahalnya saham Gotoh ini sampai bisa mengalahkan saham atau perusahaan sekelas Astra, Telkom, Bank Mandiri, BRI. Luar biasa. Nah, implikasi yang kedua, ini berkaitan dengan program kepemilikan saham yang tadi sudah saya jelaskan. Ini sepertinya setelah saya baca lagi ya secara lebih rinci, ini sepertinya untuk karyawan ya. Mohon dikoreksi ya jika saya salah ya. Tapi apapun itu ya tujuannya, tetap saja hal ini berarti investor yang membeli saham IPO yang saat ini ya, jumlahnya hanya sekitar 52 miliar lembar sekian ya, harus bersiap sahamnya atau kepemilikannya itu terdilusi selama 10 tahun ke depan dengan adanya penerbitan saham baru yang terlihat berjilid-jilid seperti ini. Total saham baru yang akan diterbitkan 10 tahun ke depan itu berjumlah 169 miliar lembar, bandingkan dengan 52 miliar lembar yang saat ini diterbitkan. Nah, berikutnya saya ingin mengungkapkan fakta menarik ya seputar program stabilisasi harga. Program ini semacam salah satu garansi ya dari manajemen bahwa memang benar Gotoh ini tidak sama dengan Buka. Jadi karena Buka setelah IPO-nya itu sahamnya terjun bebas, Gotoh melihat ini dan menawarkan sesuatu yang cukup menarik ya bagi investor, jaminan untuk harganya itu bisa lebih stabil. Artinya tidak turun terlalu dalam seperti saham Buka yang sudah turun 70% dari harga IPO-nya. Nah, tapi jika kita baca lebih teliti lagi ya, ternyata jumlah saham yang akan dibeli dalam program stabilisasi ini hanya 7 miliar lembar sekian lah. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan dari saham yang beredar nanti untuk IPO-nya itu 52 miliar. Dan yang kedua, tindakan stabilisasi ini hanya akan berlangsung selama 1 bulan saja atau 30 hari kerja. Jadi setelah 1 bulan, harga sudah tidak bisa dikontrol oleh tim ini lagi. Jadi akan biarkan begitu saja mengikuti mekanisme pasar. Dan saya juga memperkirakan, oke lah, mungkin saja memang sahamnya tidak akan nyungsep ya seperti Buka. Tapi untuk naik juga akan sulit ya. Karena memang tim ini tugasnya untuk menstabilkan saja, tidak untuk membuat harga sahamnya menjadi naik pada akhirnya.
Berikutnya terkait dengan program saham gratis untuk karyawannya. Ini hal yang menurut saya paling menarik di sini ya. Jadi ada yang namanya program pembagian saham gratis khusus untuk karyawan, direksi, dan juga komisarisnya. Jumlah saham yang akan diberikan secara gratis itu sebanyak 106 miliar lembar sekian. Ya memang ya, ini saham seri A yang akan dibagikan gratis ini, itu ada periode lock-nya juga. Jadi mereka yang memiliki saham ini nantinya hanya bisa menjual saham ini setelah di lock selama 8 bulan. Jadi kalau saya hitung-hitung lagi ya, dari IPO-nya saat ini ya, kalau dihitung 8 bulan, berarti sekitar bulan November atau bulan Desembernya ini baru pemiliknya itu bisa menjual saham gratis ini. Nah di sini saya kok melihatnya ini sebagai bonus akhir tahun ya. Jadi ini kan saham gratis ya. Jadi pastinya ada kemungkinan untuk pemiliknya mengambil untung ya pada saat waktu yang sudah bisa dijual. Karena dijual di harga berapapun tetap aja mereka untung. Dan semua pemiliknya ini ya tentunya berasal dari manajemen GoTo itu sendiri. Lumayan kan dapat saham gratis, menghasilkan uang di akhir tahun. Nah yang menarik di sini, Anda perhatikan ya, jumlah saham gratis ini sebanyak 106 miliar lembar. Jumlah itu 2 kali lipatnya saham publik yang akan beredar, yang akan dilepas pada IPO ini. Nah Anda tentu tahu maksud saya. Ya pada bulan-bulan November atau Desember itu, bersiaplah untuk investor publik yang memegang saham GoTo pada saat IPO ini. Karena pasar kemungkinan besar akan diguyur oleh saham gratis yang jumlahnya jumbo. Kita akan lihat saja nanti. Berikutnya untuk fundamental kinerjanya. Ya kalau ini sih sudah pasti ya, kalau GoTo ini sama ya buruknya dengan saham Buka ya. Sama-sama masih rugi. Nah, Anda perhatikan ya, ini adalah laporan keuangannya. Pendapatan bersihnya itu yang di kotak gambar warna hijau ini, itu untuk perhitungan atau laporan yang 1 semester ya, sampai dengan bulan Juli. Nah kalau untuk yang 3 baris sebelah kanannya itu yang untuk perhitungan tahunan. Anda perhatikan ya, pendapatan bersihnya memang naik ya, dari yang tadi 1,6 triliun menjadi 2,5 triliun. Lalu ruginya juga terlihat turun ya, dari 11 triliun menjadi 8 triliun saja. Tapi walaupun turun tetap saja rugi ya. Nah berikutnya coba kita breakdown ya pendapatannya ini. Nah kita perhatikan ya, ternyata sebagian besar pendapatan dari GoTo ini bersumber dari imbalan jasa ya, sekitar 5 triliun. Dan kalau ditotalkan, seluruh pendapatan brutonya ini seharusnya sebesar 6,8 triliun sekian. Nah, tapi yang menarik di sini, jumlah ini harus dikurangi dengan promosi kepada pelanggan sebesar 4,3 triliun sekian. Nah, akun ini yang disebutnya sebagai bakar uang. Jadi, akibat dari GoTo melaksanakan program bakar uang ya, kita perhatikan pendapatannya yang tadi cukup besar ya, tergerus cukup banyak ya di promosi kepada pelanggan ini. Jadi sisa pendapatan bersihnya hanya sebesar 2,5 triliun saja. Nah yang menarik di sini Anda perhatikan ya, walaupun memang penjualannya naik ya, pendapatannya naik, tapi ternyata di sisi lain beban umum dan administrasinya juga naik drastis, bahkan 2 kali lipatnya ya. Nah di sini coba kita breakdown ya, atau kita lihat lebih rinci lagi, apa sih sebenarnya beban umum dan administrasi ini? Nah Anda perhatikan ini isi dari beban umum dan administrasi. Kita perhatikan ya, untuk gaji dan imbal karyawan, itu porsinya sangat besar sekali ya, sekitar 35% dari total keseluruhan beban administrasi. Kita perhatikan ya, jumlahnya sebesar 4 triliun sekian. Nah, ini menurut saya cukup menarik ya. Saya kok melihatnya agak aneh ya, dan ini mencerminkan sesuatu yang tidak efisien dari bisnis GoTo. Bagaimana mungkin gaji karyawannya itu 2 kali lipat dari pendapatan bersihnya? Tadi kan pendapatan bersihnya sekitar 2,5 triliun sekian ya. Tetapi gaji karyawannya sekitar hampir 2 kali lipatnya, 4 triliun. Jadi ini ibaratnya semua orang yang bekerja di GoTo itu menghasilkan bagi GoTo itu sebesar 5, tapi dari hasil usaha GoTo itu dikembalikan lagi menjadi pendapatan ya, atau gaji atau reward kepada karyawannya itu sebesar 10. Menurut saya ini agak aneh ya, dan ini mencerminkan sesuatu yang tidak efisien di sini. Selanjutnya kita beralih ke cerita yang aneh berikutnya, ada di ekuitasnya. Nah kita perhatikan ya, ekuitasnya pada kuartal kedua ya, tahun 2021, terlihat meningkat cukup drastis ya, 130 triliun. Dari yang sebelumnya itu hanya 20 triliun saja. Jadi ada peningkatan yang secara drastis terjadi di sini. Jadi ceritanya seperti ini. Pada tahun lalu, Gojek dan Tokopedia merger. Lalu dari hasil merger atau penggabungan perusahaan ini, menjadikan sebuah perusahaan baru dengan nama GoTo. Penggabungan dari Gojek dan Tokopedia ini secara resminya itu dilakukan dengan cara Gojek mengakuisisi 99% saham Tokopedia senilai sekitar 113 triliun. Nah, tapi akuisisi ini tidak dibayar dengan uang tunai,
melainkan pemilik Tokopedia akan menerima setoran modal dalam bentuk penerbitan sekian lembar saham baru dari hasil penggabungan Gojek dan Tokopedia ini yang namanya Goto tadi, di mana saham baru ini dianggap memiliki nilai wajar 109 triliun. Lalu ada tambahan untuk pembayaran dalam bentuk lainnya ya. Sehingga totalnya itu 113 triliun. Kemudian karena nilai wajar dari Tokopedia itu sendiri dianggap hanya 20 triliun saja, maka jadilah di asetnya, pada akun aset keuangan Goto ya, di bagian ekuitasnya, akan muncul tambahan modal di store yang baru. Ini di luar dari tambahan modal dari store yang sebelumnya ya, sebelum IPO. Ini di luar dari tambahan modal store yang sudah ada sebelumnya ya, senilai 109 triliun. Sehingga ekuitas Goto lompat naik dari yang hanya 20 triliun menjadi 130 triliun. Di sisi lain, nilai aset Goto akhirnya naik juga dari yang tadinya 30 triliun menjadi 148 triliun. Salah satunya ini karena ada kemunculan akun ini yang namanya Goodwill sebesar 93 triliun. Jadi bahasa gampangnya, nilai ekuitas dari Goto yang naik ini itu hasil dari sesuatu yang turun dari langit berupa angin yang tidak berwujud, alias yang tidak ada uangnya. Nah, untuk Goodwill ini saya mau ilustrasikan seperti ini ya. Sama seperti jika Anda punya hotel ya, terus Anda membeli tempat tidur untuk mengisi ruang-ruang kamarnya. Nah, karena Anda tidak punya uang, maka Anda akan bayar tempat tidur ini dengan cara Anda menerbitkan saham baru, saham hotel Anda itu, yang Anda berikan kepada pemilik toko tempat tidur itu dijual. Jadi ini sama saja Anda menyuruh untuk pemilik toko tempat tidur tadi itu ikut juga memiliki hotel Anda. Nah, nilai saham baru yang diterbitkan ini misalnya 1.000 ya, taruhlah 1.000. Nah, karena tempat tidur tadi itu nilainya atau harganya itu 400, maka jadilah nanti di laporan keuangan hotel Anda muncul aset baru senilai 400 harga tempat tidur tadi. Dan akan muncul goodwill senilai 600. Lalu di bagian ekuitasnya akan tambah modal baru sejumlah 1.000 dari hasil penerbitan saham baru tadi yang diterbitkan untuk mendapatkan tempat tidur tadi. Jadi dalam hal ini, hotel Anda itu tidak benar-benar terima uang 1.000, tapi ini hanya bersifat pembukuan saja, atau hanya bersifat di atas kertas saja, tidak ada uangnya. Oke lah, jadi yang pasti pertanyaan sekarang, di Bursa Efek Indonesia itu ada sekitar 780-an saham. Dan dari 780-an saham ini ada banyak sekali yang berpotensial bagus, sudah terbukti profitnya, rajin bagi dividen, perusahaan besar, perusahaan yang teknologi juga banyak juga yang valuasinya masih murah. Lalu kenapa kita harus membeli saham yang ibaratnya harganya seperti becak, tapi dihargai Alphard? Pada akhirnya jika Anda ingin sukses di pasar modal, kuncinya hanya satu, pintar memilih saham. Itu saja. Oke, sekian dulu informasi yang tidak terlalu penting ini. Sekian, terima kasih. Salam Value Investor.